Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Kembali Anda menyaksikan Sumatera Utara hari ini, edisi Kamis 29 Februari 2024. Bersama dengan saya Muhammad Budi SR. Dan saya Azifa Zahriadi. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Pemirsa, informasi sore ini diawali dari Kabupaten Mandailing Natal. 3 saluran irigasi milik Balai Wilayah Sumatera Utara di Kabupaten Mandailing Natal rusak sejak tahun 2022, menyebabkan ribuan hektar sawah gagal tanam. Inilah salah satu saluran irigasi yang rusak milik Balai Wilayah Sumatera Utara di Kelurahan Bidoli Dolok, Kecamatan Pajabungan, Kabupaten Mandailing Natal, yang mengairi 900 hektar lahan persawahan petani di beberapa kecamatan. Kerusakan saluran irigasi ini terjadi di bagian bawah permukaan mengalami patah akibat termakan usia sehingga saluran air tersumbat. Sementara saluran irigasi primer Balai Wilayah Sumatera Utara di Bonan Dolok, Kecamatan Siabu, yang mengairi 300 hektar lahan persawahan para petani rusak diterjang banjir yang menyebabkan petani tidak beraktivitas. Selain itu, saluran irigasi Balai Wilayah Sumatera Utara di Desa Sihepeng, Kecamatan Siabu juga rusak akibat tertimbun material longsor yang menyebabkan 400 hektar lahan persawahan petani di daerah itu gagal tanam. Akibat kerusakan 3 silon primer di daerah Mandailing Natal, ribuan hektar lahan persawahan warga gagal tanam yang akibatnya kehilangan panen padi, berdampak dengan kenaikan harga beras di pasaran. Kita memang Kabupaten Mandailing Natal sejak tahun 2022 kita memang ada penurunan produksi. Memang akibat dari penurunan produksi ini adalah akibat dari sipon yang ada di Bidoli. Ini memang mengakibatkan gagal panen, gagal tanam ini 900 hektar. Ada pula yang ada di Bonan Dolok. Di Bonan Dolok memang ada 300 hektar. Memang ini sudah 1 tahun belum diperbaiki oleh BWS. Ini memang sangat juga mempengaruhi itu produksi kita yang ada di Kabupaten Natal. Kepala Dinas Pertanian Mandailing Natal, Siar Nasution, mengatakan berdasarkan data produksi padi di Madinah, sebelumnya sebanyak 20.000 ton, namun saat ini berkurang akibat petani tidak bercocok tanam karena ketersediaan air di sawah tidak ada. Kita ke informasi lainnya pemirsa, menjelang bulan Ramadan tiba, harga cabai merah dan cabai rawit merangkak naik di pasar Impres Kota Pinang hingga mencapai 100%. Beberapa bulan terakhir harga cabai merah mengalami kenaikan hingga mencapai Rp70 per kilogram. Hal ini membuat masyarakat semakin resah sebab sebelum mengalami kenaikan harga cabai merah hanya Rp30.000. Selain itu cabai rawit juga ikut mengalami kenaikan harga senilai Rp60.000 dari harga normal Rp30.000 per kilogram. Selain cabai merah dan cabai rawit juga harga tomat ikut terimbas kenaikan harga senilai Rp18.000 per kilo yang sebelumnya hanya Rp8.000 kilogram. Kenaikan harga tersebut diakibatkan kurangnya pasokan di pasar. Salah seorang pedagang cabai dan sayur Boru Manalo menyampaikan harga sayuran dan cabai mengalami kenaikan disebabkan berkurangnya pasokan dari distributor termasuk daerah penghasil pertanian. Selain itu, seorang pembeli bulan mengatakan kenaikan harga cabai dirinya terpaksa mengurangi pembeliannya dan ia berharap harga cabai segera dapat turun. Naik. Apa penyebabnya lembur kenaikan ini? Tidak sopir, katanya mau apa karena mau puasa. Mau puasa. Iya. Jadi dengan kenaikan harga ini lembur, bagaimana pembeli? Pembeli nggak ada sepi. Sepi lembur. Jadi apa harapan lembur untuk harga-harga ini supaya turun? Mana harganya diturunkan harganya biar agak normal. Katanya kalau bisa diturunkan semua harganya. Jadi sebagai ibu rumah tangga, Bu, untuk mensiasati kenaikan harga cabai ini gimana, Bu? Caranya dibeli juga, tapi kalau bisa harganya diturunkan. Ada nggak pengurangan pemakaian ini, Bu, untuk cabai ini, Bu? Pengurangan pemakaian ada juga. Ada.
Jadi sebagai pembeli Bu, apa harapan Ibu dengan kenaikan harga cabai ini Bu? Harapannya segera diturunkan semua harganya. Meski harga sayuran juga mengalami kenaikan, tetapi tidak terlalu tinggi dan masih dapat terjangkau masyarakat. Sementara itu pemirsa, tingginya harga kebutuhan bahan pokok di pasar, khususnya memasuki bulan suci Ramadan, membuat masyarakat kesulitan dan mengeluh. Menyikapi hal tersebut, Kodim 0203 Langkat beserta Forkopimda Kota Binjai melakukan sidak dan mengecek sejumlah harga kebutuhan pokok yang naik di pasar tradisional Kota Binjai. Beberapa harga kebutuhan pokok yang melonjak menjelang bulan suci Ramadan diantaranya beras, gula, minyak tanah, dan telur. Kenaikan harga ini sudah dirasakan masyarakat sejak beberapa minggu lalu. Tidak hanya itu, kebutuhan bahan lainnya juga mengalami kenaikan harga seperti cabai, sayur-sayuran, dan daging. Kondisi ini membuat para konsumen terpaksa harus mengurangi penggunaan 9 bahan pokok karena perekonomian yang sangat sulit saat ini. Menyikapi hal tersebut, Kodim 0203 Langkat beserta jajaran Forkopimda Kota Binjai melakukan sidak ke pasar tradisional Tapip guna mengecek langsung sejumlah harga kebutuhan pokok yang melonjak naik. Selain harga kebutuhan pokok yang melonjak naik, sejumlah pedagang juga mengaku jika sembako sulit didapat dan dijatah dari para pelaku bisnis. Dandim 0203 Langkat Eko Prasetyo mengatakan tingginya harga kebutuhan bahan pokok membuat masyarakat kesulitan. Kami dari Forkopimda Binjai, ada dari Kodim, dari Polres, kemudian dari Pemko, melaksanakan kegiatan operasi pasar. Tadi kita mengecek harga 9 kebutuhan pokok, kemudian kita melaksanakan pengecekan ke toko-toko tentang kenaikan dan wawancara dengan masyarakat. Kemudian apa yang menjadi keluhan, harga-harga yang naik mana, kemudian yang menjadi memberatkan masyarakat yang mana. Diperkirakan sejumlah harga kebutuhan pokok ini akan terus mengalami kenaikan menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Di informasi lainnya pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara memusnahkan 23 kg narkoba jenis sabu-sabu dengan menggunakan mesin pembakaran atau insinerator. Dalam pengungkapan yang berlangsung selama 14 hari, Rektorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara mengamankan sebanyak 23 kg sabu-sabu, ganja, dan pil ekstasi. Selain narkoba, petugas juga menangkap 7 pelaku dari 5 kasus yang diungkap. KBO Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara, AKBP Ramlan Ritonga mengatakan rata-rata pelaku yang ditangkap merupakan jaringan dari Aceh, Langkat, dan Medan. Untuk narkoba jenis ganja, rencananya para pelaku akan mengedarkan di wilayah Kota Medan. Modus para tersangka diantaranya memasukkan narkoba tersebut ke dalam karung plastik dan dibawa menggunakan sepeda motor untuk mengelabui petugas kepolisian. Pengungkapan tindak pidana narkoba ini merupakan narkotika jenis sabu pil ekstasi dari jaringan Aceh Langkat, Medan yang didistribusikan ke wilayah Langkat dan Medan. Narkotika jenis ganja dari jaringan lokal Kota Medan yang akan didistribusikan ke wilayah Kota Medan. Yang pertama yaitu dimasukkan ke dalam goni plastik dan dibawa menggunakan sepeda motor. Yang kedua dimasukkan ke dalam tas ransel warna hitam kemudian disimpan di dalam rumah. Usai dipaparkan kepada awak media, seluruh narkoba langsung dimusnahkan menggunakan mesin dengan pembakaran atau insinerator. Kita beralih ke Batubara, pemirsa. Satuan Reserse Narkoba Polres Batubara berhasil menangkap 10 orang tersangka pengedar narkoba dari sejumlah lokasi dan berhasil menyita sejumlah barang bukti 100 gram sabu-sabu. Pengungkapan pengedar narkotika bermula dari salah seorang tersangka berinisial SW ditangkap di salah satu hotel di Kecamatan Tebing Syah Bandar, Serdang Pedagai. Penangkapan tersangka SW ini merupakan pengembangan dari tersangka lain yang sebelumnya telah ditangkap polisi. Saat penangkapan, polisi berhasil menemukan barang bukti sabu yang dibawa tersangka SW. Setelah diinterogasi, sejumlah mengaku masih menyimpan sabu yang disembunyikan di dalam botol dan ditanam di dalam tanah di sekitar rumahnya di Desa Simpang Kopi, Kecamatan Seisuka, Batubara.
Kapolres Batubara AKBP Taufik Hidayat Tayyib memaparkan sebanyak 10 tersangka yang ditangkap merupakan hasil pengungkapan kasus dalam kurun waktu 10 hari terakhir. Total barang bukti yang diamankan sebanyak 100 gram sabu-sabu, uang tunai yang diduga hasil penjualan sabu, dan telepon genggam. Beliau juga mengatakan komitmennya untuk terus memberantas peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Batubara demi menyelamatkan para generasi bangsa dari bahaya narkoba. Di sini ada barang buktinya, ada jenis sabu seberat 100 gram, handphone, uang penjualan, dan juga barang bukti lainnya. Ini kami ingatkan kembali bahwasanya Polres Batubara tetap komitmen dalam berperang terhadap narkoba. Ya. Sementara itu, para tersangka saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif di Satuan Reserse Narkoba Polres Batubara untuk mengungkap jaringan pengedar narkoba lainnya. Gagal merampok, seorang remaja berusia 18 tahun menjadi korban penembakan di Medan Marelan Rabu pagi. M. Irwan terbaring lemas di salah satu klinik usai menjadi korban penembakan di kawasan Pasar Saturel, Kelurahan Tanah 600, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Di bagian tangan kanan korban masih bersarang sebutir peluru yang diduga ditembak oleh orang tak dikenal. Sebelum kejadian, korban bersama seorang temannya membeli rokok di warung setelah selesai bekerja pagi dini hari. Korban menjelaskan peristiwa penembakan terjadi setelah 3 orang pria mendatangi korban dan meminta handphone korban. Namun saat itu korban melawan dan tidak memberikan handphonenya, lalu diancam hingga akhirnya ditembak. Karena menghindar dari peluru, senapan angin tersebut nyasar dan menembus bagian samping telapak kanan korban. Pulang dari kerja, kami sudah nyampe ke rumah jam 3. Jam 3 itu kami keluar bentar, nggak kelang 15 menit. Datanglah orang naik kereta. Kelas 3. Ditodong senjata sama aku. Mana HP kau? Aku jawab, nggak ada bang, aku bilang. Cepat sikit kau keluar HP kau, kata. Sebelum aku tembak kau ini, kata. Ya udah masuk ke dalam rumah, tiba-tiba ditembaknya aku pakai peluru senapang. Sementara itu, pemirsa, komplotan pencuri sepeda motor yang mengendarai mobil mewah kembali beraksi di Kota Medan. Kali ini para pelaku beraksi di salah satu kafe di Jalan Ring Road Medan kemarin. Aksi para pelaku terekam kamera CCTV yang ada di kafe tempat korban bertemu rekannya. Dalam rekaman CCTV tersebut, pelaku berjumlah 2 orang dengan mengendarai mobil mewah berwarna putih dan parkir di depan kafe tersebut. Salah seorang pelaku keluar dari mobil dan masuk ke dalam kafe, berpura-pura memesan kopi sambil memantau situasi. Setelah itu pelaku kembali masuk ke dalam mobil, tidak berapa lama rekannya keluar dan langsung mendekati sepeda motor yang terparkir dengan cara merusak induk kunci. Pelaku akhirnya berhasil membawa kabur sepeda motor milik pelanggan kafe. Korban bernama Asri Oktavia mengatakan ia hanya sebentar duduk bersama sahabatnya di kafe tersebut. Korban terkejut saat melihat sepeda motor yang diparkir di depan kafe sudah hilang. Setelah melihat CCTV, korban mengetahui sepeda motornya telah dibawa kabur oleh 2 pria pengendara mobil mewah. Sini itu jam 10 karena memang mau ngambil laporan kerjaan, terus habis itu sekitaran jam-jam 1:30 teman saya pun udah datang. Situ kelang berapa menit saya pulang. Tiba-tiba ngeliat parkiran nggak ada motor saya gitu kan. Saya masuk lagi ke dalam laporan, ternyata ditengok CCTV ada yang ngambil. Jadi modusnya itu dia parkir di sini, habis itu ke dalam pura-pura minum kopi, habis itu keluar, kurasa mau bikin kawannya lagi, nggak lama keluar dari mobil, habis itu dia bawa motor saya. Pemirsa, seorang pria menjadi bulan-bulan warga setelah diketahui melakukan pencurian kotak infak masjid di Jalan Lintas Sumatera, dan dalam peristiwa ini terekam kamera CCTV.
Inilah video amatir yang berdurasi 1 menit saat warga menangkap tersangka pencurian kotak infak. Dalam rekaman terlihat wajah tersangka babak belur setelah diamuk massa. Pencurian bermula saat SS Sitompul yang merupakan warga Medan melintas di depan Masjid Baitur Rahman Blok Songo, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Karena suasana sepi pada pagi hari itu, tersangka langsung masuk ke dalam masjid dan mengambil kotak infak. Namun demikian warga melihat gerakan pelaku dan melakukan pengejaran. Untuk menghindari hal yang lebih buruk, polisi langsung mengamankan tersangka. Kapolsek Kota Pinang AKP Krisna menyampaikan pelaku sudah diamankan dan dilakukan interogasi. Dan pemeriksa tersangka memiliki gangguan jiwa sebab saat berkomunikasi mengalami kesulitan. Terkait hal ini juga sudah disampaikan kepada pihak pengurus masjid dan memakluminya sehingga ada kesepakatan antara dua belah pihak untuk berdamai. Kita dapat informasi bahwasanya memang pelaku ini sedikit ada gangguan kejiwaan ataupun kita duga ya, karena selama kita berkomunikasi pun sangat sulit, sehingga hal ini juga kita jelaskan kepada pihak pengurus masjid dan mereka memahami ini sehingga pihak pengelola masjid itu merasa ya sudahlah kalau memang begitunya penting jangan diulanginya lagi, sehingga kedua belah pihak kita sudah membuat sebuah kesepakatan lah kira-kira seperti itu. Kita ke informasi pilihan rakyat. Pemirsa, panitia pemilihan tingkat Kecamatan Sibolga Sambas dilaporkan Partai Demokrat ke Bawaslu Kota Sibolga terkait dugaan pelanggaran dan kecurangan hasil rekapitulasi perolehan suara pemilu 2024. Partai Demokrat menemukan dugaan penggelembungan mencapai 508 suara yang dimiliki salah satu partai peserta pemilu. Dalam pelaporan ke Bawaslu, Partai Demokrat Kota Sibolga menyertakan sejumlah dokumen pendukung, diantaranya surat gugatan terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan Sibolga Sambas. Data rekapan tulis tangan dugaan penggelembungan suara Partai Gerindra yang diperoleh dari D hasil kecamatan. Kemudian data rekap tulis tangan dugaan penggelembungan suara Partai Gerindra yang diperoleh dari C hasil dan C plano, serta fotokopi D hasil Kecamatan Sibolga Sambas. Dengan berdasarkan Undang-Undang Pemilu kami ingin, bukan cuma ingin membuka kotak suara, tapi kami ingin pemungutan suara ulang. Dan satu lagi, kalau tidak bisa pemungutan suara ulang sangat berat, yang kami harapkan suara Gerindra didiskualifikasi untuk di Sibolga Sambas. Itu yang kami harapkan. Tolong hukum di Kota Sibolga sangat berlaku. Kita ini pesta demokrasi, jangan nanti menjadikan pesta demonstrasi. Yang kita harapkan semua ini luber jurdil. Hal yang sama juga disampaikan salah seorang pengurus Partai Demokrat atas adanya dugaan kecurangan yang terjadi di PPK Kecamatan Sibolga Sambas tersebut. Partai Demokrat meminta Bawaslu agar merekomendasikan pemungutan suara ulang khusus di Kecamatan Sibolga Sambas. Jika pemungutan suara ulang sulit untuk dilaksanakan, sebagai gantinya bisa dilakukan pembatalan terhadap suara partai yang digelembungkan. Sementara itu, pemirsa, di Kabupaten Batubara, perolehan suara dari 3 partai politik dihapus saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada pemilihan umum tahun 2024 tingkat Kabupaten Batubara. Rapat pleno ini merekapitulasi seluruh perolehan suara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, partai politik, dan calon legislatif dari 12 panitia pemilihan kecamatan PPK yang ada di Batubara. Namun saat rekapitulasi, KPU Batubara harus menghapus perolehan suara tingkat pemilihan DPRD Batubara dari 3 partai politik, yaitu Partai Solidaritas Indonesia, Partai Gelora, dan Partai Garuda. Ketua KPU Kabupaten Batubara, Erwin, menjelaskan penghapusan perolehan suara dari Partai Solidaritas Indonesia, Partai Gelora, dan Partai Garuda tersebut karena ketiganya sudah dibatalkan sebagai peserta pemilu 2024 untuk tingkat DPRD Batubara. Sebelumnya dari pemungutan suara akibat tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye.
berdasarkan keputusan KPU ya nomor 36 tahun 2024 bahwa ada 3 partai politik yang kita batalkan untuk tingkat kabupaten kota. Di antaranya itu Partai PSI, kemudian Partai Gelora dan Partai Garuda. Kemudian pada saat rekapitulasi ini, ketika ada masyarakat yang keliru untuk mencoblos mereka, maka suaranya kita batalkan. Karena sesuai dengan pengumuman KPU nomor 360 tahun 2024, itu sudah kami umumkan di tingkat TPS. Diwarnai interupsi, KPU Kabupaten Karo selesaikan rekapitulasi perhitungan perolehan suara peserta pemilu 2024 tingkat kabupaten tepat waktu selama 3 hari. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Karo telah selesai melaksanakan proses rekapitulasi suara pemilu 2024 tingkat kabupaten. Perhitungan perolehan suara yang dimulai Senin kemarin telah sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Walau sempat diwarnai interupsi dari PPK Kecamatan Brastagi, akhirnya Rabu malam KPUD Karo menyelesaikan rekapitulasi tingkat kabupaten tepat waktu. Komisioner KPU Kabupaten Karo, Hendra Liasi Nulingga, mengatakan laporan yang disampaikan oleh seluruh panitia pemilihan kecamatan PPK berjalan dengan baik. Meskipun pada saat proses penyampaian rekapitulasi terdapat beberapa kali interupsi, terutama dari tim saksi partai politik. Sampai dengan tadi malam, KPU masih melakukan sinkronisasi hasil tingkat Kabupaten Karo. Selanjutnya, jika semua telah selesai, hasil rekapitulasi tersebut akan dikirim ke tingkat KPU Provinsi. Mulai pada hari ini 26 Februari sampai dengan 28 Februari 2004 daripada rapat rekapitulasi ini aman, tertib dan lancar. Ada hambatan yang berarti saya perkirakan mungkin sampai malam hari kita bisa mencapai sekitar 6 atau 7 kecamatan yang dapat menyelesaikan rekapitulasi pada hari ini. Ketua Bawaslu Kabupaten Karo Gebar Tarigan mengaku selama proses rekapitulasi pihaknya melihat secara umum berjalan dengan baik. Namun tetap memiliki beberapa catatan yang disampaikan ke KPUD Kabupaten Karo. Saat proses rekapitulasi ini juga pihaknya memiliki catatan beberapa kesalahan seperti data yang kurang sinkron, membuat waktu rekapitulasi menjadi lebih lama. Pertama, kita bersyukur bahwa teman-teman KPU bisa menyelesaikan rekapitulasi di tingkat kabupaten hari ini, hari ketiga yang dimulai hari Senin. Sekalipun mungkin berbagai ada perbedaan pendapat dan masukan, pada akhirnya tepat sekitar setengah jam yang lalu sudah selesai. Pemirsa, hingga hari kedua pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilu di tingkat Kabupaten Toba berjalan dengan lancar dan aman dilakukan Sekretariat KPUD Toba kemarin. Rekapitulasi suara dihadiri para saksi parpol dan tim pemenangan peserta pemilu. Saat ini tidak ada kendala yang signifikan. Hanya ada beberapa perubahan pada statistik pada data laki-laki dan perempuan. Namun demikian, hal tersebut tidak memengaruhi perolehan suara para peserta pemilu. Pelaksanaan pleno kali ini dijadwalkan selama 3 hari, mulai tanggal 27 hingga 29 Februari 2024 hari ini. Memasuki hari pertama, pihak KPU Toba telah melaksanakan pleno untuk 6 kecamatan, sementara hari kedua pihaknya telah menjadwalkan pleno untuk 5 kecamatan, dimulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 9 malam. Memasuki hari kedua, KPUD Toba bersama PPK kecamatan dan para saksi dari partai telah menyelesaikan rekapitulasi perhitungan suara pemilu 2024 untuk 11 kecamatan. Baik, kalau dari sisi perbaikan memang tidak terlalu banyak, hanya bukan perolehan hasil tapi lebih kepada pengadministrasian ya, terkait soal rekap hasil. Ada DPT yang berubah laki-laki perempuannya, kemudian ada juga perubahan di DPT dan yang salah penempatan DPTB dan DPK. Sementara pemirsa, rekapitulasi perhitungan suara pemilu 2024 masih terus berlangsung pada tingkat kecamatan di Kabupaten Deli Serdang dan KPU optimis penuntasan sesuai dengan jadwal.
KPU sedang optimis dalam beberapa hari ke depan rekapitulasi ini bisa selesai keseluruhan pada tingkat kecamatan. Hingga kemarin siang, kecamatan yang belum menyelesaikan rekapitulasi yakni Batangkuis, Percut Setuan, Tanjung Berawa, Patumbak, Sunggal, Labuhan Deli, Hamparan Perak, dan Pancur Batu. Hal yang membuat rekapitulasi berlangsung lama karena adanya selisih perbedaan daftar pemilih dengan surat suara pilihan hasil presiden dan pemilihan lainnya yang berbeda sehingga harus dicocokkan dan dibongkar ulang. Syahrial optimis rekapitulasi bisa diselesaikan paling lambat pada tanggal 2 Maret dan kemudian akan mulai rekapitulasi di kabupaten. Pada pemilu 2019 yang lalu, Kecamatan Percut Setuan termasuk salah satu kecamatan paling lama dalam rekapitulasi. Kabupaten kami sudah rapatkan tadi, insya Allah pada tanggal 1 hari Jumat kami akan memulai rekapitulasi di tingkat kecamatan. Yang pasti kita akan memplenokan kecamatan-kecamatan yang sudah menyerahkan atau selesai di tingkat kecamatan yang dari 14 itu ya. Mungkin sampai Jumat mungkin ada beberapa kecamatan lagi yang akan bertambah untuk diselesaikan. Rekapitulasi suara pemilu di tingkat Kabupaten Deli Serdang direncanakan dilakukan besok 1 Maret 2024. Pemirsa, pasca pemilihan umum, sejumlah panitia pemilih kecamatan di Kabupaten Labuhan Batu Utara masih menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil pemungutan dan perhitungan suara dari TPS. 4 PPK dari 8 kecamatan se-Kabupaten Labura telah selesai melakukan rekapitulasi hasil pemungutan dan perhitungan suara. 4 PPK diantaranya Kecamatan Marbau, NA 910, Kualuh Ledong, dan Aikwu. Sementara 4 kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Kualuh Hulu, Kualuh Selatan, Kualuh Hilir, dan Aik Datas masih menggelar rekapitulasi di masing-masing lokasi di kantor kecamatan setempat. Ketua KPUD Lapura Adi Susanto menjelaskan sesuai PKPU RI bahwa logistik terdiri dari surat suara dan sejumlah formulir pemilu 2024 secara bertahap sudah masuk ke gudang KPU. Sedangkan jadwal tahapan pelaksanaan rekapitulasi hasil pemungutan dan perhitungan suara dimulai tanggal 15 Februari sampai dengan tanggal 2 Maret 2024. Sedangkan untuk rekapitulasi tingkat kabupaten berakhir tanggal 6 Maret 2024 mendatang. Dari total 8 kecamatan yang melakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan, pastinya sudah 4 kecamatan yang menyatakan sudah selesai. Dari 4 kecamatan itu, ada 3 kecamatan yang sudah logistiknya dikirim ke gudang KPU Labuhan Batu Utara. 1 kecamatan insya Allah hari ini sore mereka menyelesaikannya dan akan mengirim logistik, jadi sudah 50% Pak. Dari 4 kecamatan tersebut, itu pertama Kecamatan Marbau yang sudah menyelesaikan, yang kedua Kecamatan Aik Natas, dan menyusul Kecamatan Ledong, juga sudah tadi malam dikirim logistiknya, sudah diterima ke gudang KPU Labuhan Batu Utara, dan hari ini kita mendapat kabar Kecamatan Aikwu yang sudah bersiap-siap menyiapkan logistik untuk mengirim ke gudang KPU Labuhan Batu Utara. Masih berlangsung rekapitulasi di tingkat PPK ini dikarenakan sejumlah saksi partai meminta sejumlah surat suara TPS mulai dari calon presiden, wakil presiden, DPD, DPR RI, provinsi dan kabupaten harus dihitung ulang kembali untuk disesuaikan dengan jumlah suara TPS dengan formulir C1 yang mereka terima. Sejumlah informasi menarik lainnya masih akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, Badan Amil Zakat Basnas Sumut melakukan kunjungan ke TVRI Sumatera Utara pagi tadi. Kunjungan ini dimaksudkan untuk bersilaturahmi dan bekerja sama dalam rangka program bulan suci Ramadan. Kunjungan Basnas Sumut ini diterima Kepala Stasiun TVRI Sumatera Utara, Tahrizal, beserta jajarannya dalam rangka bekerja sama pada kegiatan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.
Kepala Basnas Sumut Muhammad Hatta mengatakan sebagai lembaga non-struktural pihaknya melihat TVRI Sumatera Utara sebagai pusat informasi yang sangat besar sehingga bisa berkolaborasi terutama melaksanakan pemberdayaan dari masyarakat dalam penyelenggaraan program Bulan Suci Ramadan yang diselenggarakan TVRI Sumatera Utara. Untuk meningkatkan zakat, infak, dan sedekah, selain perlu membangun kepercayaan masyarakat terhadap petugas Basnas, juga perlu edukasi kepada masyarakat agar masyarakat tergugah untuk memberikan sebagian hartanya kepada sesama. Basnas Sumut dalam melakukan penyaluran zakat melalui survei dan penelitian siapa yang patut menerima zakat dan melakukan permohonan. Basnas Sumut menyalurkan zakat secara langsung yang merupakan syiar dan informasi kepada para muzaki bahwa zakat yang diterima telah disampaikan kepada mustahik. Kunjungan kami ke TVRI Medan ini dalam rangkaian silaturahmi dalam kegiatan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Kami melihat bahwa TVRI sebagai pusat informasi di tengah-tengah masyarakat ini adalah satu bahagian potensi yang sangat besar dalam melakukan pengelolaan zakat, infak, sedekah. Ini semua bisa kita kolaborasikan dalam sebuah program-program terutama dalam kaitannya dengan bulan Ramadan yang akan kita hadapi ini. Jadi kami datang kemari berharap agar pihak TVRI bisa bersama-sama dengan kita melakukan kegiatan besar dalam mensejahterakan masyarakat kita. Bahwa salah satu kerja besar kita itu adalah pemberdayaan masyarakat dari masyarakat yang mustahik. Mustahik itu artinya yang penerima menjadi masyarakat yang muzaki, yang bisa pemberi. Pemirsa, dalam mewujudkan implementasi media pelajar Kampus Merdeka, Lembaga Penyiaran Publik TVRI Sumut melaksanakan penandatanganan kerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Sumatera Utara. Kepala Lembaga Penyiaran Publik TVRI Sumatera Utara Tahrizal melakukan penandatanganan kerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Sumatera Utara dalam mewujudkan implementasi media pelajar Kampus Merdeka di Aula Universitas Sumatera Utara. Sertifikas TVRI dengan UISU ini mengangkat tema kolaborasi dunia usaha dan industri. Dengan migrasinya TVRI ke digital, TVRI membuka peluang kepada masyarakat termasuk milenial untuk dapat berkontribusi dalam membangun Sumatera Utara lebih baik. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Sumatera Utara, Ridwan Nasution mengatakan dengan dilakukannya kerjasama ini mampu mengembangkan skill mahasiswa khususnya di bidang administrasi komunikasi. Mahasiswa kita untuk mengembangkan soft skill-nya, khususnya di bidang administrasi dan komunikasi. Sehingga nantinya diharapkan bahwa mahasiswa itu dapat melaksanakan magang khususnya yang bisa dikuivalensikan dengan SKS mahasiswa sebanyak 20 SKS dalam semester. Itu bisa kita harapkan. Dan juga kita bisa memanfaatkan TVRI untuk membuka peluang pempublikasian Universitas Islam Sumatera Utara ke arah yang positif di masa depan. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi Endang Suhendi menjelaskan selain menjadi lembaga penyiaran publik, TVRI sebagai stasiun televisi yang memiliki pengalaman hingga penerapan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini dapat diterapkan seperti pengenalan mahasiswa kepada dunia kerja sebenarnya di bidang komunikasi. Kita ke depan ini memang kerjasama ini bisa jangka panjang, bukan hanya sekedar periodisasi yang mungkin secara tertulis 4 tahun sekali, tapi kalau harapan kita ini bisa terus berlanjut. Kenapa kita pilih TVRI? Salah satu bagian dari kolaborasi kita adalah memang kita anggap TVRI ini media atau stasiun TV yang mumpunin, ya, yang sudah punya pengalaman, dan kita yakin dengan pengalaman itulah nanti adik-adik ketika magang bisa pihak TVRI bisa mentransformasi, ya, pengalaman di dalamnya terhadap adik-adik nanti. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Sumatera Utara
juga berkesempatan mengikuti kuliah umum implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka bersama berbagai narasumber TVRI Sumatera Utara. Pemirsa, generasi Qur'ani adalah generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan tercermin sebagai pembeda terhadap generasi-generasi lainnya, sehingga pada akhirnya cita-cita masyarakat Qur'ani akan terwujud. Dalam membentuk dan melahirkan generasi Qur'ani, Yayasan Haja Rahma Nasution berkomitmen mencetak alumni yang bukan saja berprestasi dari segi mata pelajaran umum, namun juga harus lancar di dalam membaca Al-Quran. Komitmen tersebut dapat dilihat dengan diselenggarakannya Hataman Al-Quran setiap tahun khususnya bagi siswa yang akan menamatkan pendidikan di seluruh jenjang pendidikan. Untuk tahun ini, Hataman Al-Quran Akbar diikuti 654 siswa kelas akhir pada unit sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, Perguruan Al-Azhar Medan dan Ahraman Percut yang digelar di Masjid Raya Al-Mansur Medan. Pembina Yayasan Haji Mahyuzar Nasution mengatakan, sejak awal pembelajaran, Perguruan Al-Azhar telah mengembangkan pengajaran Al-Quran kepada siswa dengan target mampu membaca dan mampu menghafal bacaan Al-Quran. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, perguruan telah mendirikan lembaga pendidikan penghafal Al-Quran dan telah melahirkan siswa-siswa yang hafiz dan hafizah Quran. Kami terus meningkatkan target-target hafalan, bacaan dan hafalan, yang mana tahun ini kita lebih cenderung meningkatkan juga hafalan agar mereka di jenjang-jenjang masing-masing ada yang 5, 10, 15, 20 sampai ke hafal 30 juz. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh bagi masyarakat, bisa menjadi contoh bagi saudara-saudaranya nanti, sehingga generasi muda Medan dan Sumatera Utara bisa mencintai Al-Quran dan menghafalnya hingga 30 juz. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan, Haji Infun Siregar mengatakan, sebaik-baik manusia adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada yang lain, sehingga akan meninggikan derajat seorang Muslim. Oleh karena itu, Himpun Siregar sangat mendukung kegiatan yayasan dalam hataman Al-Quran bagi siswa, sehingga perlu dijadikan contoh bagi sekolah lainnya. Sementara itu, Ustadz Imam Yazid dalam tausiahnya mengatakan, Al-Quran diturunkan ke dunia sebagai penawar dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman agar selamat di dunia dan akhirat. Hataman Al-Quran ditandai pemberian sertifikat hatam dan tahfiz Al-Quran yang diserahkan oleh pembina dan Ketua Perguruan Al-Azhar Haja Risa Novida. Hataman Al-Quran ini dihadiri orang tua siswa yang mengapresiasi kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian Perguruan Al-Azhar dalam menghasilkan generasi muda yang Qurani. Pemirsa, berbagai cara dilakukan untuk mengembangkan bakat secara didik seperti halnya pengembangan potensi kreativitas seni lukis bagi pelajar dalam meraih prestasi cemerlang di masa depan. Potensi kreativitas bagi siswa-siswi di sekolah harus didukung dengan implementasi dari tenaga didik maupun pihak pendukung lainnya sehingga melahirkan generasi yang mampu bersaing di era globalisasi. Sebagai wujud pengembangan kreativitas pelajar dilakukan gebiar seni di halaman Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Labuan Deli siang tadi. Antusias pelajar dan tenaga pendidik memamerkan keterampilan seni lukisan, teknologi podcast, dan penampilan kreativitas lainnya sebagai bukti minat daya cipta siswa-siswi memiliki potensi tinggi. Selain itu juga bakat seni lainnya dalam bentuk tarian, modeling, dan gerakan baris berbaris digelar untuk menumbuhkan kreativitas anak di lingkungan sekolah. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Labuan Deli, Agustina, mengatakan sebanyak 218 lukisan yang dipamerkan merupakan karya seni pelajar untuk mendukung potensi diri yang bermanfaat. Ekspresi mereka, inilah dia hasilnya, Pak. Begitu menakjubkan bagi kami kalau diperhatikan. Jadi untuk kelanjutan mereka, kita katakanlah nanti tamat, mereka sudah setidaknya kita sudah tahu bahwa anak-anak ini sebenarnya punya talenta yang betul-betul memukau, Pak. Jadi talentanya itu rupanya bukan hanya
Ya, sebagian bukan hanya di bidang pengetahuan, tetapi seninya juga luar biasa. Itulah dia tujuan kami. Diharapkan pameran lukisan dan kreativitas seni lainnya di lingkungan sekolah mampu menjadi motivasi pengembangan bakat generasi di masa depan. Pemirsa, berbagai persiapan telah dilakukan untuk pertandingan ajang bergengsi dunia F1 Powerboat di Palige telah mencapai hampir 100% dengan kedatangan sejumlah logistik sebagai pendukung pelaksanaan kejuaraan. Sekitar 16 kontainer logistik tiba di venue Bontean Palige, menandai langkah penting menuju persiapan penuh pelaksanaan acara F1 Powerboat di Palige yang dijadwalkan berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Maret 2024. Menurut Deputi Project Direktur MGPA Injorni Ricky Wirjan mengatakan berbagai persiapan untuk kegiatan F1 Powerboat ini telah dilakukan, salah satunya telah tibanya sebanyak 16 kontainer logistik milik peserta lomba di area venue Palige. Ricky menjelaskan sejauh ini persiapan yang telah dilakukan panitia nasional mencapai tahapan 90%. Persiapan yang dilakukan seperti tribun penonton telah dibangun di area pondok termasuk tim peserta. Untuk agenda kegiatannya akan dimulai pada tanggal 1 Maret 2024 akan dilaksanakan untuk sesi uji coba pembalap yang dibuka untuk masyarakat umum. Untuk partai babak penyisihan dan final akan digelar pada tanggal 2 hingga 3 Maret 2024. Pemirsa, berikut akan kita saksikan informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Jumat 1 Maret 2024. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya Enda Paramita, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan info perakiraan cuaca dan hotspot untuk wilayah Sumatera Utara, Kamis 1 Maret 2024. Pada pagi hari diperkirakan berawan. Untuk siang dan sore hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana hujan lebat terjadi di Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Sibolga, Padang Lawas Utara, dan sekitarnya. Untuk malam hari berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Sumatera Utara. Untuk dini hari diperkirakan berawan, di mana suhu udara berkisar antara 16 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas terdeteksi pada tanggal 28 Februari 2024 terdapat satu titik panas yaitu di Karo. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terjadinya hujan yang disertai petir dan angin kencang di wilayah pantai barat hingga lereng barat Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikian perakiraan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Azifa Zarian mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.